Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 249, Aku ingin menjadi pengantinmu. Dia dalam kesulitan. Namun, dia tidak tahu bahwa ketika dia tidak sengaja menyentuh ponsel yang tergeletak di sampingnya, dia telah mengirim pesan kepada Lu Qianqian secara tidak sengaja. Apakah kamu sedang berhubungan seks? Keyboard ponselnya memiliki fitur prediksi kata setelah mengetik kata dalam pesan. Jadi, Lin Muan tanpa sadar telah memilih kata itu. Yang lebih penting, dia telah mengirim pesan itu kepadanya. Setelah beberapa saat, Lin Muan menerima sebuah pesan. Ketika dia membaca pesan itu, dia terkejut. Petik 2 tanda tanya tanda tanya tanda tanya. Dasar mesum, kamu gila, atau kamu mau dipukuli? Ketika Lin Muan melihat kalimat itu, dia hampir kehilangan akal sehatnya. Dia tersentuh. Lu Qianqian akhirnya membalas pesannya. Meskipun itu adalah kesalahpahaman yang indah. Ya. Melihat ponselnya, Lu Qianqian merasa kewalahan. Ketika seseorang yang sudah lama tidak berhubungan dengannya tiba-tiba menghubunginya, dia merasa telah mendapatkan kembali apa yang telah hilang. Dia hanyalah Lin Muan. Apakah bajingan itu pantas mendapatkannya? Makanlah kotoran, dasar bodoh. Mari kita tetap berhubungan dari waktu ke waktu. Aku juga ingin mencoba membuat masalah. Setelah Lin Muan membalas pesannya dan meletakkan ponselnya, hatinya terasa ringan lagi. Dia bersiul gembira dan pergi mandi. Dia telah memutuskan untuk tidak berperilaku seperti itu lagi. Dia tidak ingin lagi menuruti perintah orang yang lebih tua secara membabi buta. Dan yang lebih penting, dia tidak ingin menjauh dari Lu Qianqian lagi. Setelah Lu Qianqian membaca pesan itu, dia kesal dan melempar ponselnya ke samping. Mengapa bajingan itu begitu bersemangat? Namun entah mengapa, tanpa disadari dia tersenyum. Karena upacara pertunangan sudah dekat, Mu Qi punya hal yang sangat penting untuk dilakukan, yaitu memilih gaunnya. Mama Seng memang menyewa desainer terkenal internasional untuk mendesain gaun untuk Mu Qi. Dan tentu saja, setelan Seng Xiao harus serasi dengan gaunnya. Jadi, mereka menyempatkan waktu untuk pergi ke butik premium di malam hari. Ketika desainer itu melihat Mu Qi, dia terkejut dengan usianya yang masih muda. Setelah mendengarkan penjelasan dari karyawan butik, dia mengacungkan jempol kepada Mu Qi dan berkata, seorang pengantin berusia 18 tahun. Kamu sangat mengagumkan. Sekarang hampir semua orang luar akan memanggil Mu Qi sebagai pengantin berusia 18 tahun. Ada yang memanggilnya seperti itu karena iri, dan ada yang karena sarkasme dan kecemburuan. Seng Xiao duduk di sofa sambil menggendong Mu Qi. Dia membuat orang-orang merasa bahwa dia adalah orang yang berbahaya dan sulit bergaul. Mu Qi tidak mengatakan apa-apa, tetapi Seng Xiao berkata kepada karyawan itu, saya ingin mengganti desainer. Putra mahkota, kenapa? Aku tidak suka apa yang dia katakan. Seng Xiao berkata dengan tenang. Aku tidak peduli apa yang kau katakan di belakangku. Tapi saat kau bersamaku, kau harus mengendalikan mulutmu, atau kau akan membayar harganya. Aku mendengar apa yang kau maksudkan tadi. Para karyawan terkejut. Wajah mereka tampak jelek. Maafkan kami, putra mahkota. Mereka semua hanya berusaha memenuhi kebutuhan hidup. Hidup mereka sulit. Karena kamu sudah tahu, maka kamu tidak boleh bertindak gegabah. Seng Xiao memegang tangan Mu Qi dan berdiri. Sekarang setelah kamu mengukurnya, aku akan datang lagi untuk melihat desainnya 2 hari kemudian. Ingat, ganti desainernya. Ketika Mu Qi melihat Seng Xiao melindunginya dengan berbagai cara, dia tidak bisa menahan diri untuk berkata, Xiao Xiao, apa yang mereka katakan sebenarnya tidak seburuk itu. Apakah kamu tidak merasa lelah jika kamu selalu bersikap seperti itu? Apakah kamu mencoba menjadi orang baik sekarang? Seng Xiao meliriknya. Jika aku tidak menunjukkan sikapku kepada mereka sekarang, mereka akan benar-benar berpikir bahwa aku hanya main-main. Mu Qi tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya memeluk lengan Seng Xiao. Karena dia akan menjadi pengantin kecil yang membuat semua orang iri. Namun, dia tahu dengan jelas bahwa dia hanya akan memiliki Seng Xiao setelah bergabung dengan keluarga Seng. Bahkan perhatian Mama Seng padanya belum sepenuhnya tulus. Jadi, Seng Xiao melakukan segala cara untuk membangun gengsinya. Dia melindunginya karena dia ingin memperingatkan orang-orang bahwa mereka tidak bisa begitu saja menyentuh wanitanya. Mu Qi tidak mengatakan apa-apa. Namun, Seng Xiao memahami kesunyiannya. Apakah kamu sudah lelah? Aku merasa lelah untukmu. Mu Qi berkata tanpa daya. Aku belum melakukan apapun, terutama untukmu. Nanti kau akan tahu apakah aku lelah atau tidak. Seng Xiao menyiratkan. Kemudian, ia membawa Mu Qi ke Jingting. Ini adalah tempat tinggal mereka, jadi Seng Xiao membawa Mu Qi ke sini untuk melihatnya terlebih dahulu. Villa ini sudah ada di sini selama puluhan tahun. Sebelumnya, sudah ada beberapa generasi orang yang tinggal di sini. Namun, villa ini sering direnovasi sehingga terawat dengan baik. Mu Qi hendak mengatakan sesuatu ketika mereka berdiri di lantai bawah.
Namun, Seng Xiao menggendongnya dan berjalan menuju villa. Xiao Xiao. Saya tidak mengizinkan orang lain mengutak-atik perabotan. Saya hanya meminta ibu saya untuk mengganti tempat tidur dan spray. Ayo kita coba sekarang. Hai. Mu Qi ingin menolak. Namun, saat mereka memasuki rumah cinta baru mereka, dia merasa takjub. Bak mandinya berada tepat di dalam kamar tidur dan seluruh rumah dipenuhi dengan romantisme Prancis. Rumah itu seperti rumah bangsawan. Kau benar-benar merasa tertekan, kan? Seng Xiao menyandarkan tubuhnya ke tubuh wanita itu. Namun, dia tidak melakukan apapun. Dia hanya bertanya. Hah? Keluarga Seng, dan orang luar, mereka menekanmu. Seng Xiao menjelaskan lebih lanjut. Mu Qi menatap Seng Xiao dengan serius. Tapi aku masih ingin tetap di sisimu. Aku ingin menjadi pengantinmu. Kier, sebelum aku bertemu denganmu, aku merasa kesepian. Namun, saat kau hadir dalam hidupku, aku merasa hidup. Aku merasa hidup tidak membosankan lagi. Jadi, aku harus memegangmu erat-erat dan tidak membiarkanmu pergi sekarang. Karena kau punya bibi, kakek, dan ayahmu. Namun, aku hanya punya dirimu. Setelah mendengarkan pengakuan Seng Xiao, Mu Qi merasa kasihan pada pria itu. Pria yang sangat sombong. Pria yang sangat seperti dewa. Pria itu benar-benar mengatakan bahwa dia kesepian. Namun, dia bisa memahami kesepiannya. Semakin kuat sebuah keluarga, semakin kecil perasaan yang mereka miliki terhadap satu sama lain. Bahkan anggota keluarga kecil akan saling memanfaatkan, belum lagi kerajaan berlian seperti Huang Yao. Siapa yang tidak ingin mendapatkan berlian? Jadi, dia mencium bibir Seng Xiao. Di hatiku, kamu selalu menjadi Seng Xiao yang kusukai. Orang yang membawaku ke biang lala, orang yang membawaku ke restoran berputar, dan orang yang membawaku untuk membuat tato. Jadi, aku tidak akan meninggalkanmu. Bahkan jika keluarga Seng adalah neraka, aku akan tetap masuk ke dalamnya untukmu. Bagus. Seng Xiao mencium leher Mu Qi. Jadi, jika ada masalah dalam keluarga Seng, kamu bisa menceritakannya dengan jujur. Aku adalah istri kecilmu. Namun, hatiku tidak kecil. Hatiku bisa menampung banyak hal. Tapi bagaimana jika keluarga Seng berencana mempermalukanmu selama upacara pertunangan? Kalau begitu aku akan membuat mereka malu 10 kali lipat dariku. Mu Qi berkata dengan percaya diri. Karena dia percaya bahwa aset terbesarnya adalah dirinya sendiri. Dia tidak akan mengubah dirinya dengan alasan apapun. Selama dia memiliki batasannya, dia tidak akan kehilangan prinsipnya dalam menghadapi orang lain. Baginya, jika keluarga Seng mempermalukannya, itu berarti mereka menyiksa Seng Xiao. Dia tidak akan menyerah seperti keset. Dia juga harus melindungi Xiao Xiao. Karena kuatnya laki-laki ini di luar, menunjukkan betapa lemahnya dia di hadapannya.